Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Leda Pajo, dan di video kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Jadi, ketika kita ingin memasarkan sesuatu, entah itu produk, barang, ataupun jasa, atau hal lainnya, maka seorang pemasar itu perlu melakukan segmentasi agar konsumen yang disasar atau dituju itu jelas dan tepat. Jadi sebenarnya segmentasi pasar itu apa sih? Nah, segmentasi pasar adalah proses membagi suatu keseluruhan pasar menjadi potongan segmen yang mempunyai definisi yang jelas. Singkatnya, segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar. Jadi pasar yang dimaksud di sini bukanlah pasar yang berbentuk gedung atau yang berwujud, di mana tempat bertemunya penjual maupun pembeli, namun pasar di sini dimaksudkan adalah konsumen. Jadi ketika kita ingin memasarkan sesuatu, kita harus tahu target pasar atau konsumen kita itu siapa saja. Nah, segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang sama. Jadi tugas pemasar di sini adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat segmen pasar yang tepat dan memutuskan segmen mana yang akan ditargetkan. Segmentasi pasar terdiri dari 4 jenis, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis adalah segmentasi yang membagi pasar berdasarkan satuan geografis menjadi berbagai unit geografis, seperti negara-negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Nah, perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa area, atau dapat beroperasi di semua area tetapi memperhatikan variasi lokal. Dengan cara itu, maka pemasar dapat menyesuaikan program pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di daerah terjadinya perdagangan atau di lingkungan bahkan toko individu. Nah, contoh dari segmentasi geografis ini seperti ketika seorang pemasar ingin menjual atau memasarkan produk pakaian hangat ataupun pakaian panas ya. Tentunya pemasar di sini akan memilih negara-negara atau wilayah yang mana mempunyai cuaca yang dingin, sehingga pastinya masyarakat atau orang-orang di sana akan membutuhkan pakaian hangat ini. Nah, jangan sampai pemasar ini menjual produk pakaian hangatnya itu di negara-negara atau di wilayah-wilayah yang mana mempunyai iklim yang tropis, karena bisa saja pelanggannya itu hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada. Segmentasi yang kedua yaitu segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis merupakan segmen yang memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis, seperti usia dan tahap siklus hidup, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, ras, dan budaya. Jadi, segmentasi demografis ini adalah segmentasi yang paling populer atau paling banyak digunakan oleh pemasar karena variabel demografis sering terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, selain itu juga karena variabel demografis tersebut mudah untuk diukur. Nah, contoh dari segmentasi demografis ini adalah ketika seorang pemasar ingin menjual boneka ataupun mobil-mobilan, yang mana pemasar ini akan menargetkan anak-anak di usia dini sebagai konsumen pasarnya, karena anak-anak di usia tersebut masih menyukai bermain dengan boneka ataupun seperti mobil-mobilan. Lalu ada produk suplemen CDR yang dibuat khusus untuk orang yang berusia lanjut. Nah, itu berdasarkan usia. Lalu ada produk yang dipasarkan berdasarkan jenis kelamin, seperti pembalut yang memang dibuat khusus untuk perempuan. Segmentasi yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Jadi, segmentasi psikografis ini menggunakan aspek psikologis dan demografis konsumen untuk membagi pasar. Mengapa demikian? Karena orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama bisa memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. Nah, dengan segmentasi psikografis, pemasar membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kepribadian atau sifat, gaya hidup, nilai, dan minat konsumen. Nah, contoh dari segmentasi psikografis ini adalah ketika orang-orang memilih hotel
Nah, ada hotel yang dibuat untuk orang-orang yang ekonominya itu menengah ke bawah. Namun ada juga hotel yang dibuat untuk orang-orang yang ekonomi ke atas atau yang kelas atas, yang mana orang-orang ini memiliki gaya hidup yang mewah. Nah, segmentasi yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Nah, dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon mereka terhadap suatu produk. Bisa dari kebutuhan dan manfaat, serta keputusan pembelian. Nah, pada keputusan pembelian, ada 5 peran yang dimainkan, yaitu inisiator, influencer, decider, buyer, dan pengguna. Nah, contohnya itu seperti ketika seorang anak meminta ayahnya untuk membelikan sebuah laptop baru yang akan digunakan untuk kuliahnya. Tapi sebelum membeli laptop tersebut, ayahnya ini akan mencari tahu informasi dari teman-temannya atau keluarga dekatnya atau orang-orang lain untuk mendapatkan rekomendasi merek laptop apa yang terbaik. Lalu setelah menemukan merek laptop yang terbaik, ayahnya ini akan memutuskan untuk membeli laptop tersebut. Dan pada akhirnya ketika laptop itu sudah dibeli, ternyata yang menggunakan laptop itu bukan saja anaknya tetapi juga istrinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anak ini adalah inisiator atau sebagai pencetus dari keputusan pembelian. Sedangkan yang menjadi influencer atau yang pemberi pengaruh itu adalah teman-teman atau keluarga dekat dari ayahnya yang mana memberikan rekomendasi merek laptop yang terbaik. Lalu yang menjadi pengambil keputusan dan juga pembeli adalah ayahnya. Dan yang menjadi pengguna adalah anak dan juga istrinya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai keempat segmentasi pasar yang perlu dilakukan oleh seorang pemasar ketika mereka ingin memasarkan produknya. Nah, ada 5 kriteria yang dapat dilakukan dalam menentukan segmentasi pasar yang efektif, yaitu yang pertama itu terukur. Artinya ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua, substansial. Artinya segmennya besar dan cukup menguntungkan untuk dilayani. Dan yang ketiga itu dapat diakses. Artinya segmen tersebut dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Lalu yang keempat itu dapat dibedakan. Artinya, segmen secara konseptual dapat dibedakan dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Lalu yang kelima yaitu dapat ditindaklanjuti. Artinya, program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Baik, sekian penjelasan saya mengenai segmentasi dan targeting pasar. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang membutuhkan informasi mengenai segmentasi pasar dan juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini ingin membangun usaha atau bisnis. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.